Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi yang mau mengikuti pretest PPG. Kali ini akan saya buatkan video soal pretest PPG khusus guru ekonomi. Langsung aja ya Bapak Ibu guru ya. Ini dia soal pertama. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran ekonomi, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Significance, C. Kebermanfaatan, D. Layak dipelajari, E. Menarik minat. Jawabannya adalah A. Sahih. Kita lihat pembahasannya. Sahih atau valid artinya materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Itu dia Bapak Ibu ya. Ya, soal pertama ini masih kompetensi pedagogik ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Soal yang kedua, pola pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA dengan susunan materi mulai dari yang sederhana menuju pada yang kompleks merupakan pola pengembangan A. Kronologis, B. Kausal, C. Logis, D. Psikologis, E. Spiral. Jawabannya adalah C. Logis. Kita lihat pembahasannya. Pola logis adalah pola pengembangan materi pembelajaran di mana susunan materi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu, baru kemudian beranjak pada bagian yang kompleks sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Kita lanjut soal yang berikutnya. Segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi SMA kelas 12 KD 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan adalah pengertian dari A. Sumber belajar, B. Media pembelajaran, C. Rujukan pembelajaran, D. Fasilitas belajar, E. Dukungan pembelajaran. Jawabannya adalah B. Media pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Segala sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi atau informasi dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah proses penyampaian informasi agar efektif dan efisien disebut dengan media pembelajaran. Lanjut soal berikutnya. Seorang guru ekonomi harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis tujuan pembelajaran. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. E. Media dapat
dengan mudah dan biaya murah. Jawabannya adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Tujuan utama dari media pembelajaran adalah mempermudah dalam proses penyampaian informasi atau materi pelajaran, sehingga materi pelajaran mudah dipahami oleh siswa. Kita lanjut soal berikutnya. Salah satu kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi SMA adalah KD 3.6, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Untuk mencapai KD tersebut diperlukan sumber belajar yang baik. Sumber belajar yang baik adalah sumber belajar yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu sumber belajar yang paling tepat untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat adalah A. Buku teks, B. Buku grand teori, C. Jurnal ilmiah atau artikel ilmiah, D. Ensiklopedia, E. Surat kabar. Jawabannya adalah C. Jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jurnal atau artikel ilmiah merupakan salah satu rujukan yang tepat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini, karena memuat hasil penelitian atau temuan baru dalam dunia akademik atau ilmu pengetahuan. Ini ya kompetensi profesional. Kita masuk ke kompetensi profesional ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 6. Suatu daerah yang baru terkena musibah banjir mengalami kelangkaan air bersih, sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit atau gatal-gatal. Berdasarkan informasi tersebut, yang menyebabkan air bersih langka adalah A. Harga air bersih cenderung naik, B. Kebutuhan air bersih tak terbatas, C. Setiap orang memaksimumkan kepuasannya, D. Persediaan tidak sesuai dengan rencana, E. Sumber air bersih tercemar kotoran. Jawabannya adalah E. Sumber air bersih tercemar kotoran. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Masalah kelangkaan kebutuhan erat kaitannya dengan barang. Apabila barang elit adalah barang dapat menjadi langka karena kekurangan atau kelebihan, seperti digambarkan oleh kelangkaan air karena banjir, dapat menjadi langka karena sumber air bersih tercemar kotoran. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana kita tidak cukup mempunyai sumber daya untuk kebutuhan kita. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlah tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor penyebab kelangkaan antara lain: yang pertama, keterbatasan sumber daya; yang kedua, perbedaan letak geografis; yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk; yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi; dan yang terakhir, bencana alam. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut ini beberapa macam kebutuhan. Yang pertama, yang A, ibu pergi ke pasar membeli bahan kebutuhan pokok. B, ayah membelikan adik baju seragam sekolah. Yang C, Kak Rudi membeli handphone yang memiliki kamera. D, Budi rajin berolahraga setiap minggu sekali. Yang E, Pak Ahmad membeli rumah dekat dengan tempat kerjanya. Berdasarkan urutan tingkat intensitasnya, yang termasuk kebutuhan primer adalah A, nomor 1, 2, dan 3, B, yang nomor 1, 2, dan 5, C, yang nomor 1, 3, dan 4, D, yang nomor
Yang E, nomor 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B, nomor 1, 2, dan 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Nomor 1, apa itu nomor 1? Ibu pergi ke pasar membeli bahan kebutuhan pokok. Yang nomor 2, ayah membeli adik baju seragam sekolah. Yang nomor 5, Pak Ahmad membeli rumah dekat dengan tempat kerjanya. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan yang menempati urutan pertama adalah nomor 1, 2, dan 5. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkat kepentingannya. Jenis kebutuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Contoh, makan, minum, rumah, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap. Artinya, dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, meja, kursi, lemari, perlengkapan, dan peralatan rumah lainnya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah yang dipenuhi setelah memenuhi primer dan sekunder. Contohnya, mobil mewah, perhiasan intan, kapal pesiar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas merupakan A, masalah ekonomi, B, C, kejadian ekonomi, D, inti masalah ekonomi, E, kelangkaan. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah D, inti masalah ekonomi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat atau benda pemuas yang terbatas. Inti masalah ekonomi dijabarkan ke dalam 3 masalah, yaitu yang pertama, what, apa itu? Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi serta berapa jumlahnya. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi, juga menyangkut efisiensi produk. Yang ketiga, for whom, untuk siapa atau akan digunakan oleh siapa barang dan jasa tersebut, juga menyangkut distribusi. Kita lanjut soal nomor 9. Masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah A, mengurangi masalah kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Yang B, menentukan harga yang tepat atas barang dan jasa sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Yang C, mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari setiap kegiatan ekonomi. Yang D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang E, memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara dengan harapan kemakmuran akan tercipta. Jawabannya adalah D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan komoditas yang bermanfaat dan menyalurkan di antara anggota masyarakat tersebut. Masalah dasar ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity yang terjadi karena keinginan manusia yang tidak terbatas dalam dunia yang memiliki sumber daya yang terbatas. Akibat muncul 3 pertanyaan dalam organisasi ekonomi, yaitu yang pertama, apa atau what yang sebaiknya diproduksi dan seberapa banyak. Yang kedua, bagaimana
sumber daya digunakan dalam memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, untuk siapa? For who? Untuk siapa barang diproduksi? Siapa yang dapat menikmati hasil kegiatan ekonomi? Bagaimana penghasilan dan kekayaan didistribusikan? Pertanyaan ini terkait dengan pendistribusian barang yang telah dihasilkan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jika pemerintah memberi subsidi pupuk kepada petani, maka tingkat keseimbangan harga dan kuantitas pupuk yang baru adalah A. Meningkat, B. Meningkat, menurun, C. Menurun, D. Menurun, meningkat, E. Tetap menurun. Jawabannya adalah D. Menurun, meningkat. Kita lihat pembahasannya. Subsidi akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Pada posisi yang baru, kurva penawaran memotong kurva permintaan pada harga lebih rendah dan kuantitas lebih banyak. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada saat permintaan sama dengan penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Demikianlah soal-soal pre-tes PPG khusus guru ekonomi. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu guru bisa tahun ini lulus pre-tes dan lulus juga yang namanya sertifikasi. Sekian dan terima kasih.